Miring, Nah, bentar. miringin lagi Mas. Nah, Nah, bentar. ya, Gelap, woi. Aduh. Assalamualaikum Mas Yandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semua. Alhamdulillah. Waduh, masih Malam. Sehat gelap. Mas. Alhamdulillah, baik-baik saja. Oh, Alhamdulillah ya. Walaupun pandemi gini, kesehatan juga tetap Oh, harus pasti dijaga. dong. Hehe. Maaf ya kalau agak ngerokok dikit. Ah, Kalau nggak santai, Mas. ngerokok, inspirasi nggak keluar. Oh, santai. Untung aku nggak sambil boker. Nah, lain kali kita bikin. Kita sambil boker. Lagi sibuk apa Mas sekarang Mas? Ya, biasa ngantor, kuliah, skripsi. Aduh, men, Hmm, skripsi. Ampun. Ya gitu. olahraga. Biasa ya silat Hmm, tiap udah nggak minggu. main bola lagi Mas? Oh, nggak ada lawan. Nggak ada Asik. lawan ya, Nggak ada teman-teman lawan. sibuk pada shift malam kadang toh ada futsalan. Hmm. Ya ini kemarin masih menggugah niat teman-teman ini belum sampai pada hati sih. Asik. Nah, langsung aja Mas ke tema Mas. Oke, Oke, langsung dia langsung wah langsung ayo apa to the gercep point. banget ini. Poin langsung. Sepak bola dan temanya kan kita kan digiring sama Paduka ya kan digiringnya ke sepak bola dan mistis. Mm-mm. Nah, menurut Mas Yandi saling Mm-mm. berkaitan nggak Mas? Oh, ada lah, ada persinggungan dunia antara dua hal itulah. Persinggungannya? Ya, ya tahu sendiri lah. Aduh, kok gelap banget ya mukaku ya. Oke, cari angle dulu, cari angle yang pas dulu. Maklum penerangan Nah, kurang. Uhui, ini kalau muka miring ntar. Waduh, gelap betul. Sorry ya, udah adjusting nggak bentar. apa-apa. Aduh, ah, ya gini. Ini udah pas belum? Pas Mas, cakep. Ambil berdiri. Totalitas emang Gak apa bener-bener. lah. Oke, Ini yuk. berdirinya nggak gimmick kan? Berdiri sambil belajar kuda-kuda lah. Ini. Oke, lanjut. Nah, gimana? Yang tadi eh, sepak bola dan mistis itu berkesinambungan nggak sih Mas? Oh, Saling ada kaitan? ya ada kaitannya lah. Kita ngerti lah sama-sama. Hmm. Ya bukan rahasia lagi kalau kadang-kadang kita nemuin bisa ada orang di luar sepak bola bisa ada taruhan gitu ya, taruhan Hmm. terus cari wangsit, Hmm. cari dukun atau ya yang saya kalau kalau saya pernah tahu sendiri ya kita kelas tarkam itu ya nonton ada dukun di Nah, situ, ada dukun nah, pakai baju-baju hitam, nah bener-bener. pakai diikat Hmm. itu hitam semua, bawa kayak Hmm. apa ya pot lah kayak 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 apa ya yang kayak gitulah wadahnya wadah kemenyan gitu di pojokan lapangan sambil Hmm. bersila. Aduh, masih inget itu. Padahal Ups. padahal tarkam loh. Emang di kelas-kelas tarkam itu emang kebanyakan selalu erat banget ya kalau hal-hal kayak gitu. Ya, ya iya sih. Aku juga heran loh. Sampai segitunya mungkin Hmm. ya ada taruhan, ada juara yang diperebutkan, gengsi antar kampung. Gengsi antar kampung itu tinggi loh harganya. Di setiap kampung emang saya akuin emang tinggi mas. Iya, Dulu kadang negara nih aja kalah, cerita, kalah sama gengsi kampung. iya. Itu loh. Saya maaf saya potong, saya pernah dulu ikut sepak bola di kampung. Padahal hadiahnya itu cuma misalnya 2 juta nih. Nah, Tapi buat proses ngikutin perjalanannya dari apalagi kalau lanjut terus gitu kan. mm, Itu lebih loh, lebih dari hadiah utamanya. iya, Bisa lebih dari 5 juta gitu.
Dan salah satunya buat ya gitu, buat Iya, dana ke arah situ, ke arah iya. dukun situ. Soalnya gini, kadang persaingan antar kampung ini nggak melulu sebuah kayak apa ya, kebanggaan atau pride. Itu misalnya ada konflik terdahulu yang sudah Nah, mengakar, membatu, terus sampai dibikin prasasti gitu loh misalnya. Nah, itu yang bikin gengsi pertandingan sepak bola ya itu, yang bikin tinggi tensi. Kayak gitu kira-kira Bang. nah itu. Aduh Bang, Mm-mm. berat kali. Kebayang tulisannya. Lu kata aku jadi Medan ada pengen bola ini Bang. Nah, hal-hal mistis Mas Yandi sendiri yang pernah lihat dan pernah dilakuin itu apa aja, Mas? Wah, Dalam sepak bola tarkam ini. ya, konyol ini. Jadi gini, kelas berapa yo? Ah, gini dulu lah. Dulu pas masih di di Jawa Timur lah. Itu kan ya anak komplek ya, Mm-mm. anak komplek, Mm-mm. komplek tentara lah. Nakal biasa. Nah, itu toh kita tiap SD Ah, itu masih SD tiap ada apa ya? Ulang tahun kesatuan atau 17-an gitulah. Itu tuh ada pertandingan sepak bola diikuti oleh mm-mm. tim-tim se, sewilayah itulah. Itu lumayan Ya, turnamen yang cukup panjang loh. Lebih panjang daripada Liga biasanya antar Champions. antar biasanya antar kelurahan kayak gitu ya, Mas ya? Ya antar kelurahan, kalau nggak kelurahan itu ya tim sepak bola lah. Klub-klub Mm. amatir, liga-liga 3 gitulah. Nah, Ah, di situ eh aku ingat itu. Aku kelas kelas 3 SD. Zamannya eh, beli itu kok kacang. Apaan? Jagung rebus itu masih Rp1.000. Ingat banget. ah, ah, ah. Tua banget yo. Lebih tuan saya, Mas. Nah, pas itu eh kira-kira waduh putus nih. Enggak, Mas, masih. Kira-kira gimana? Lalu Halo. Iya, halo. putus. Aman. Lah, dia malah mati. Aman, Mas. Aman, aman. Aman-aman ini masih. Udah beres? Beres, beres. Oke, lanjut ya. Jadi Ah, pas itu lanjut. kayaknya kelas 4 SD deh. Kelas 4 SD Hmm, terus kita nonton nonton tiap sore nonton. Dan itu pas sampai ah, semifinal kalau nggak salah. Semifinal itu tahu-tahu eh, kita nonton di pojokan. Nonton di pojokan, tahu-tahu datang sebelum pertandingan. Itu orang berjubah hitam semua sambil bawa sesajen, bawa kembang, bawa dupa, kemenyan. Waduh, wah putus lagi. aman, Kasihan aman. banget sih Bang. Anjir, Oke, bahas bahas mistis malah langsung putus-putus gitu ya. Kemarin nama Bang Bobi aman-aman aja. ntar Ah, lanjut, stiker, lanjut. stiker itu, Nah, setelah stiker itu, nangis yang lari-lari itu lewat belakang tuh, ser gitu. nah, Mas Yan itu tahu langsung nyebut itu dukun itu karena ritual itu, terus setelah itu diapain nama Mas Yan? Ditanya juga Nah, nggak? Mas dukun ya Mas gitu? mana berani. Dulu belum seserem ini aku. Aku belum serem. Dulu aku polos. Kalau sekarang mungkin berani tanya, Pak Dukun ya? Dukun mana Pak? Lisensinya lisensi tahun berapa Pak? Ya gitu. Hmm, hmm, hmm. Terus habis itu, Nah, kalau eh, habis itu ya
Ya Ya udah, gimana? habis itu pertandingan tetap berjalan. eh yang Hmm. nggak aneh sih, dalam pikiran anak kecil itu sebenarnya nggak terlalu kelihatan sih. Oh, itu tendangannya bisa melenceng melenceng begini. Itu mungkin belum terbersit ya. Ya nonton nonton aja. Nah Ah, ini di sini ah, nih mulai. ah. Jadi ada om-om nih ya, dan om-om tentara lah, masih bujangan, Hmm. manggil, weh kamu sini kamu. Kan tentara bisa gitu, weh dek sini dek. Ya aku berdua datang sama temanku nonton berdua. Mau uang 1.000 nggak? Hmm. Ya mau om. Tapi ini Lari pipisin gawang. telanjang gitu ya. Ya, pipisin gawang. Tapi lari telanjang bisin gawang. Enggak telanjang, pipisin Itu gawang aja. Iya, langsung. Jadi langsung di kita lapangannya. langsung di lapangan. Jadi begitu begitu sebelum pas break lah. Jadi kan tukeran gawang, Hmm. tukeran gawang. Nah, Hmm. ini supporter ini itu gawangnya kan di sebelah, tukeran dari pojokan yang aku itu. Nah, begitu itu aku Ah. wis udah sadap belakang, temanku tutupin aku pipis di situ. Aku pipis di pojokan. Udah gitu, weh, yang banyak pipisnya gitu. Berat kali. Request. Yang banyak Bisa pipisnya. aja request gitu ya. Apaan? Belum dikasih udah minta banyak. Akhirnya itu suruh suruh pipis ya pipis. Nggak aku doang, temanku soalnya Hmm. banyak tuh. SD itu sekitar 10 Ah. lah yang nonton. Ada sama bapaknya, ada sama sama temennya gerombolan. Ya udah dipanggil panggilin semua. Sini kamu sini sini. Oh pipisin di situ. Wah. Jadi segawang tuh, wah, naudzubillah baunya. Tapi itu Berarti kalau akhirnya, secara logis, ya, ya gimana lanjut? bentar-bentar Mas, saya potong bentar. Nah, Sebentar potong bentar. Berarti kalau dipikir secara logis itu orang apa anak-anak kecil disuruh pipis di situ bukan karena mistisnya, tapi biar kiper itu nggak lama-lama berdiri di situ sering maju karena bau pesingnya itu. mungkin. Mungkin. Bayangin, bayangin. Aku sendiri pipis di gawangnya tiang sebelah kanan. Tiang sebelah kiri dipipisin juga loh. Serius. Itu kadang, iya, dan nggak cuman hari itu loh. Nggak cuman hari itu. Kita itu sering dulu disuruh pipisin gawang, dan nggak cuman dikasih duit 1.000, kadang dikasih dikasih apa semangka, kadang dikasih buah-buahan, kadang dikasih ya Luar macam-macam biasa. lah. Kadang dikasihin Sprite, dikasihin Coca-Cola gitu-gitu. Jadi mata pencarian baru buat kita. Jadinya cari nafkah gitu ya. Oh iya. Jadi kita nggak usah dikasih uang jajan sama orang tua, kita udah punya. Ya habis hasil dari pipis Nah, tiap itu. tiap sore berarti langsung komando sama temen-temennya. Kita cari turnamen mana, kita pipisin gawang yang mana nih. Dari rumah minum terus minum. Biar nanti pipisnya banyak. Ya, nyampe nyampe pertandingan pas lihat Tarkam mabok. Iya. aduh, gila tuh. Ya gitu sih pengalaman. Ya paling nonton nonton langsung ada dukun di situ ya itu. Bener-bener keinget itu. Mukanya serem bre, bukan kayak gini. Tapi aku bukan dukun ya. Calon. Oh enggak lah. Dukun beranak apa? Nah kalau saya sendiri sih awalnya juga pertama sih nggak percaya kayak gitu kan. Cuma gara-gara pas terjun langsung ngikut turnamen, ngikut klub bola kayak gitu di kampung. Ya putus lagi bang. Pertama itu sebelum main dikasih tahu sama pelatihnya gitu. Yuk nanti ambilin air ke Mas ini. Gue bingung kan air apaan Mas? Ya air aja. Terus kalian tanyain ada mandat apaan? Bingung kan mandat apa? Mandat. Nah dari sini iya. Nah pas nggak lama saya nyamperin dikasih botol air minum yang 1,5 liter itu Hmm. 2 botol. Terus gue terus saya ngomong langsung ke ininya kan ke masnya ini, Mas dapat titipan amanat
kata Mas Mau putus ini, masuk. kata pelatih ini tuh eh, dapat apa ada amanat apa gitu. Nah, dikasih tahu kan sama dia langsung. Nanti gawang apa dari milih gawang jangan milih gawang dulu. Kalau bisa milih bola dari situ tuh. Terus kalau sebisa mungkin gawang itu dari arah kanan gitu. Pokoknya jangan ngambil kiri dulu. Pertama nggak percaya juga kan. Ah ini mah cuma alasan doang lah. Nggak lama pertandingan selanjutnya dapat wangsit lagi. Pas ngambil kayak gitu dapat wangsit, jalan kaki Putus dari om. aman kan? Udah aman belum? Nah lanjut nih dah, lanjutin aja ntar masalah putus mah gampang Paduka yang iniin yang editor handal. Jalan kaki dari kampung saya nyampe lapangan itu sekitar ada kali 500 meter dan baca sholawat. Entah bener atau enggaknya nggak tahu dah. Plus tiap pemain itu dikasih kayak sabuk pengaman gitu mas. Waduh. Sabuk pengamannya sabuk pengamannya tulisannya tuh tulisan Arab. Arab kayak gitu, nggak tahu Iya. ayat-ayat Quran atau apa gitu. Nah di situ juga pantangannya ada juga mas. Pantangannya pas make itu tuh nggak boleh kencing sembarangan. Kalau mau kencing harus dilepas. Oh. Nggak tahu kan alasannya apa gitu. Pas nanya-nanya langsung diinin kan langsung ke pelatihnya. Ini fungsinya apaan sih mas? Biar jelas. Ini tuh pelindung biar jatuh, kalau jatuh nggak sakit. Oke tuh. Nah, kalau jatuh nggak sakit. Bener. Jatuh nggak sakit. Pas dilepas sakit. Ya itu mah emang nggak tahu emang apa mindset saya ke situ apa kalau secara logis kan mungkin emang sakit kan berasanya kalau udah agak lama kan. Betul. Apalagi kalau jatuh kayak gitu. Oh. Cuma yang gitu sama pelatih ya udah bilangin aja, udah percaya aja. Ya udah kita ikut percaya aja. Dan satu lagi tuh Mas pernah ketemu tim kan salaman tuh sebelum mulai salaman. Dari pemain pertama nyampe kapten, buset wanginya minta ampun. Wangi-wangi parfum nggak kayak gini. Parfum nggak kayak gini. Kata saya, parfum nggak segini nih. Ini mah bukan parfum. Bener-bener pas nanya sama ini nggak lama dari situ kan langsung ngomong ke ini. Saya langsung ngomong ke pelatih, Mas, ini baunya wangi banget. Ya udah jalanin. Biasa aja ritual. Sebelum mulai baca. Sebelum mulai baca-baca gitu, baca-baca surat pendek kayak gitu. Terus dari tumit kalau kick off dapat harus tumit, nggak tahu bener apa enggaknya. Waduh. Tapi emang agak susah banget mas golin. Itu aja saya menang 1-0 doang, cuma modal penalti itu juga. Waduh, Juve banget. Asli, Juve banget itu. Saya juga heran kayak gitu. Tiap kali nendang dapat penalti 2 kali, yang sekali sebelum biasanya ada ritual dari musuh nih, musuh kiper musuh. Sebelum dapat penalti, tim saya dapat penalti. Sama kiper musuh dipegang, nggak tahu bener apa enggaknya tuh. Anehnya melenceng gitu. Parah. Tanggapannya gimana mas? Tanggapannya gitu gimana? Jadi inget gak dulu aku nonton di Maguwoharjo apa ya Piala Indonesia atau apa gitu, Arema versus Borneo FC. Gonzales dapat penalti, Christian Gonzales babak kedua hampir menit 80-an kalau nggak salah. Itu bola dimasukin celana. Sebelum dah bola kasih celana. Iya dikasih serius. Celana dibuka, bola dimasukin, digosok-gosok gitu, ditendang. Ya ampun. Gonzales itu kurang apa? Skill punya, kecepatan punya,
gocekan aduhai body balance, apa yang nggak punya Gonzales? Tapi masukin bola ke celana, ya ampun. Ini kan unik ini. Aduh, nggak habis pikir. Iya sih, masih jadi pertanyaan juga sih Mas. Itu kalau yang di liga-liga Liga Indonesia sih mungkin ada gitu ya. Hmm, Hal-hal kayak gitu. Nah, kalau di ya. liga luar saya masih bingung gitu. Wah, itu Kira-kira kata pikiran Mas Yan itu ada nggak hal-hal kayak gitu? ada lah. Ada lah, terutama di mereka yang kepercayaan tradisionalnya masih tinggi itu mungkin ada. Salah satunya kayak pas Piala Dunia Afrika Selatan kemarin, kayaknya kan Nah, nah, benar-benar. itu kelihatan tuh atribut-atributnya tuh kelihatan. Pakai trompet-trompet yang begitu-begitu ya, ya simbol dari simbol udah kelihatan toh. Cuman how it works, bagaimana itu bekerja kan kita nggak tahu. Namanya juga metafisik. Benar-benar. Gitu. Nah, saya juga pernah jadi keingetan sekali tuh dulu tuh pas Cristiano Ronaldo masih di MU apa gimana gitu ya. Saya Ya. agak lupa kalau nggak di MU apa pas lagi di Portugal gitu. Ada paranormal yang dari negara lawan apa dari tim lawan ini doain guna jampi-jampi lah Hmm. Ronaldo cedera. Percaya nggak percaya cedera pas match Waduh. itu. Kayaknya sih artikelnya masih ada dah itu. Ya, ya itu banyak hal sih kalau mau dikulik ya. Eh Hmm. kayak mitos-mitos tertentu, terus kebiasaan-kebiasaan anehnya pemain. Inzaghi sebelum main boker dulu. Iya Terus bener bener ya bener terus sih pernah banyak baca hal tuh, itu. ada yang itu ya bikin ayah sepatunya yang dibolak-balik warnanya atau gimana. Nah, itu banyak tuh. Nah, Kalau mau dicari pasti ada. Ya mungkin eh, kalau namanya metafisik kan kita nggak tahu ya bagaimana itu bekerja. Rumusannya gimana? Bagaimana misalnya kalau di analoginya eh, berapa gram kemenyan yang dibutuhkan untuk mengalihkan bola ke sudut sekian derajat. Nah, kita kan nggak tahu itu berapa rumusannya. Jadi, emang ada rumusnya juga mas? nah itu kalau ini akan sempat belajar filsafat tuh. Jadi hal-hal yang metafisik ini sebenarnya ini hipotesisku sendiri ya. Jadi sesuatu yang metafisik itu lama akan ketahuan, akan menjadi sebuah hal yang fisik atau fisika ketika kita udah menemukan formulasinya. Kayak misalnya gravitasi. Dulu orang nggak tahu gravitasi. Sekarang orang tahu gravitasi, dihitung ada rumus fisikanya. Nah, cuman kita tuh kan sekarang belum tahu gimana efek-efeknya. Ya tadi bakar kemenyan, bikin kembang, terus semacam-macam menjadi efeknya gimana ke pertandingan sepak bola. Nah, itu kan belum dikaji. Mungkin besok ada ilmu pengetahuan yang sampai ke sana. Jadi itu teori-teori yang itu akan terbongkar semua. Masuk akal juga sih. Ya, Ibaratnya itu kan sesuatu yang belum dipelajari juga dan belum banyak yang melajarin. Walaupun kalau dipelajarin dianggap sama orang-orang sekitar itu aneh gitu ya. Iya kan mas? putus. Nggak maksudnya ya Diulangin, diulangin. ilmu kayak gitu kan emang ada dan jarang bisa dibilang jarang orang yang mempelajarinya plus sedikit orang yang mempelajarinya walaupun orang yang mempelajari itu dianggap sama orang sekitar tuh aneh. Nah, menurut tanggapan Mas Yan ini hal-hal kayak gitu Oh, aneh nggak gimana sih? ya? Mendingan sih daripada belajar klinik buat sepak bola, mending belajar sepak bolanya aja. Belajar sepak bola yang normal dalam arti taktik gimana, melatih visi, ya itu aja. Iya. Mm-mm. Sedangkan sebenarnya ilmu yang seperti itu tuh apa ya? Bilangnya ilmu kebatinan itu sebenarnya nggak buat itu tuh
tataran keilmuan yang dibuat di tataran yang sangat rendah gitu loh. Ada ilmu kebatinan tuh bisa lebih tinggi daripada itu. Kemanfaatannya itu bisa lebih tinggi dengan tujuan yang lebih mulia. Waduh, putus. Benar-benar. Iya bagus benar-benar. Saya nangkap di situ. Nah, ada pertanyaan dari ini Mas, komentar yang saya sematin sih itu dari Mami Endang itu. Pernah lihat nggak di luar Mami negeri Endang ada mana dukun Mami Endang? sepak bola? Udah, kayaknya sih udah keluar. Tadi dia sempat Waduh. nanya di situ. Saya sematin. Pernah lihat nggak di luar negeri ada dukun sepak bola? Pernah lihat nggak Mas? Duh, kalau nggak salah di itu Piala Dunia Afrika tuh. Nah, tadi sempat dibahas juga ya Sama yang ini, dari Afrika ya. ini ada satu lagi. Paul Sigurita tuh, dukun. Itu bukan dukun Mas, orang Nah, mendukunkan ini dia. kan metodologinya gitu. Ada dukun yang pakai asap, ada dukun yang pakai hewan, ada dukun yang pakai 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 dadu. Itu kan itu kan metodologi. Cara-caranya aja. Itu metodenya begitu ya. Iya, metodenya beda-beda. Oh iya bener-bener juga ya. Tiap metode itu penyampaiannya beda-beda juga ya. Nah kalau dari ini sih kayaknya sih nggak ada lagi pertanyaan. Yang kalau dari saya sih pernah lihat nggak di luar negeri ada dukun sepak bola? Mungkin ada, cuma tampilannya itu lebih modis gitu. Iya. Ya Mas. Iya. Kalau kalau yang di makanya kan balik tadi kalau di masyarakat yang lebih tradisional pasti akan kembali ke kebudayaannya sendiri gitu. Nah, jadi inget yang pernah saya tulis di blog itu kan timnas kita aja staf kepelatihannya ada ahli metafisika. Ya kan tampilannya nggak serta merta kayak dukun Mm-mm. tradisional kan, dia pakai jas, pakai biasa, pakai Mm. formal. Berarti mungkin di luar negeri juga kayak gitu, tampilannya aja yang beda. Iya. Terus jadi keinget keinget satu hal. Kalau nggak salah ada kemarin sharing-sharing sama temen sih. Itu tuh di luar negeri itu ada universitas yang fakultasnya itu ada fakultas itunya, fakultas metafisik. Fakultas metafisik, Ya, jadi saya baru denger ini. ilmu-ilmu perdukunan itu dikaji secara ilmiah di sana. Ada kampusnya. Aku lupa daerah Amerika apa mana gitu loh ada. Okultisme, terus metafisik, terus ya dan ilmu-ilmu yang demonologi itu ada. Buset, sampai orang luar aja mempelajari kayak gitu ya. Wah, putus kisah anak. Halo Mas Yan. Perasaan dari tadi putus-putus mulu bahas kayak ginian. Iya, ini banyak gangguan ini dulu. Nah Mas kayaknya sih agak-agak kendala juga di jaringan. Terakhir deh Mas, prediksi nanti malam Sampdoria versus Juve Oke, menurut metafisika. sudah saya terangkan dulu ya. Ya, bentar. Wish, wish, wish. Dia ritual dong. Ritual dong beneran dia. Titik doang. Awas Mas itu yang di atas ngintip. Padahal di atas kucing Awas di tuh. atas ngintip. Itu pas kepalaku tidur di situ tuh. Jadi pas melek tuh, gitu. Ya. Iya, surprise motherfucker. Ntar malam Juve Sampdoria ya. Ya, Juve kudu hati-hati di tengah, ntar ada yang kepleset. Ya di tengah dekat-dekat kotak pina, dekat-dekat lingkaran tengah tuh bahaya.
banyak ranjaunya, hati-hati. Terus di depan Dikira tarkam. di depan kudu kudu rapat, agak banyakin pemain. Terus eh tar banyakan lewat kanan daripada lewat kiri, dan ya skornya 2-1 atau 3-2 lah. Agak sengit nih ntar Sampdoria ini. Soalnya dukun mereka oke sih. Benar, benar. Berarti skor 2-1 ya menurut ahli Ya, metafisika dari Mas Ian ini. ya amatir. Pemain yang paling agak-agak auranya kurang nanti malam siapa Mas kira-kira Mas? Siapa ya? Bonucci. Bonucci mah bukan dari Bonucci. aura, emang bawaan gitu. Bonucci emang bawaan lahir gitu. Siapa ya? Bonucci. Ya Bonucci doang deh. Bonucci itu emang wajib itu. Wajib di Kay- iniin. Harusnya kan Kayaknya dirukiah itu emang orang. Juve itu kalau mau menang tumbal, kasih Bonucci aja. Bener-bener. Kunciin ke kamar mandi biar Ya ampun. Aduh, astagfirullah. nah ini yang paling terakhir lagi nih Mas. Ini harus ibaratnya kalau dari sisi saya sih wajib tebak-tebakan om-om. Masalah pemain, serah tentang masalah pemain Juve atau pemain bola, selipin satu dah. Biar ada lucu-lucunya. Oke, Tebak-tebakan itu. tebak-tebakan kayak Om Bobby. Terserah. Oh ya, Makanya tebak-tebakan garing kayak gitu. tim Biar Serie ada A yang paling lucunya. vulgar. Tim Serie A yang paling vulgar. Fiorentina, Salah, Inter, salah. pas. Jawabannya Livorno. Ah, Livorno dong. Luar biasa. Aduh, Inspirasi dari mana itu dan ya oke. Ditembak langsung ya. Langsung bisa lah. Mas Ari susah dia. oh, maksudnya banyak. Yang bisikin banyak di belakang. Luar biasa. Nah, kesimpulannya Juve menang 2-1 dan tim Serie A yang banyak amoralnya Livorno gitu Livorno ya. ya. Itu tim sensor, banyak sensornya lah Livorno tuh. Itu banyak sensornya. Aduh, 18 plus. Aduh. Gokil emang. Pabrik komedi. Oke Mas ya, kayaknya udah agak malam juga persiapan malam minggu kita. Biar dikira Putus. jomblo-jomblo banget. Biar Udah. dikira ngejomblo-jomblo banget. Makasih ya Mas Yan. Ya, sama-sama. Nah, lain kali sambung-sambung lagi. Oke, siap. On call aja. Oke.